Kenapa kalian puasa pada hari ini? Pada bulan Muharram tanggal 10 ini. Kemudian kaum Yahudi menjawab, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya. Hari ini adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, jika seperti itu, maka kita dengan Musa lebih pantas daripada kalian. Kita lebih pantas puasa ketimbang kalian. Kemudian Rasulullah pun juga memerintahkan Khaliful Yahud untuk menyelesaikan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu hanya puasa di tanggal 10 saja, maka kita diperintahkan untuk menyelesaikan mereka dengan puasa tanggal 10 beserta 1 hari sebelumnya, atau tanggal 10 beserta hari setelahnya, atau tiga-tiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat hingga saat ini. Mulai dari nikmat yang kita anggap kecil hingga nikmat yang paling besar. Dari nikmat yang sering kita lupakan hingga nikmat yang sering kita ingat selalu. Dan tentu nikmat yang paling besar yang masih kita rasakan hingga saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Tentu kita bertanya-tanya saat ini, kenapa bukan nikmat harta, jabatan, istri, keluarga yang nikmat yang terbesar? Kenapa harus iman dan Islam yang dikatakan nikmat terbesar yang kita rasakan hingga saat ini? Karena dengan nikmat iman yang ada dalam diri kita saat ini, yang semoga Allah jaga hingga akhir hayat kita, itu adalah kunci atau tiket masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kunci diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya sholat seseorang jika tidak dibarengi dengan iman di dalam hatinya. Tidak ada gunanya sedekah seseorang sebanyak apapun yang dia berikan di akhirat besok. Tidak ada gunanya jika tidak dibarengi dengan adanya iman dalam hati dia. Tidak ada gunanya dia puasa setiap hari
jika dia tidak ada iman sekecil apapun dalam hatinya. Oleh karena itu kita yang memiliki iman, dan semoga Allah selalu jaga iman kita, ini kita mempunyai nikmat yang paling besar yang mana tidak bisa didapatkan oleh banyak orang selain kita. Banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan nikmat ini. Ada berapa banyak orang non-muslim yang sudah bersedekah, tapi mereka tidak mendapatkan pahala apapun. Hanya balasan duniawi yang mereka dapatkan, tapi balasan akhirat tidak mereka dapatkan. Tapi karena iman kita, 1.000 rupiah kita yang kita infakkan di jalan Allah, itu ada nilainya di dunia maupun di akhirat. Akan Allah balas di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu nikmat iman ini perlu kita syukuri sekali jamaah sekalian. Karena coba kita menengok ke luar sana. Di negara-negara yang mana mungkin belum menikmati Islam di sana. Banyak orang-orang yang belum mendapatkan info bahkan tentang Islam. Sehingga tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang, yaitu nikmat iman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga iman kita hingga akhir hayat kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini sehingga sampai kepada kita semua, dan semoga sampai kepada seluruh keturunan kita semua. Allahumma amin. Kalau bukan beliau yang mengajarkan kita, maka hingga saat ini kita belum bisa sholat dengan benar. Kalau bukan karena beliau, ba'dallah, maka kita tentu belum bisa melaksanakan puasa dengan benar. Kalau bukan karena beliau, kita tidak bisa melaksanakan seluruh ibadah dengan benar. Karena salah satu syarat diterimanya amal adalah sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita perbanyak sholawat kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu-waktu kita. Karena sesungguhnya bukan beliau yang butuh sholawat kita, tapi justru kitalah yang butuh sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu biha alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksud dari solawat Allah terhadap hambanya? Maksudnya adalah Allah memberi rahmat. Ya, Allah memberi kasih sayang. Kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah balasnya 10 rahmat. Masya Allah. Dari sini kita tahu bahwa bukan Rasulullah yang butuh solawat kita. Rasulullah akan tetap mulia dengan solawat maupun tanpa solawat kita. Tapi kita tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa mendapatkan rahmat Allah tanpa salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti hari, bulan-bulan sudah kita lewati, tahun berganti tahun, sehingga kita sekarang ada di tahun 1445 Hijriah. Jarak hijrah Rasulullah
dengan kita adalah 1445 tahun. Sangat jauh sekali. Tidak apa-apa, kita mungkin jauh di mata, tapi insya Allah dekat di hati. Dengan banyak salawat. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, bercerita tentang hijrah Nabi SAW. Tentu hijrah adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat berat. Karena apa? Beliau bersama para sahabatnya mengorbankan harta bahkan jiwanya, meninggalkan tempat kelahirannya Makkah Mukarramah menuju tempat yang baru, yaitu Yasrib atau Madinah Munawwarah, meninggalkan keluarganya yang belum masuk Islam, atau bahkan ada yang sudah masuk Islam tapi belum bisa hijrah di waktu itu, meninggalkan harta benda beliau dan para sahabat, karena tentu tidak bisa membawa seluruh harta benda. Rumah ditinggal, tanah ditinggal, hanya beberapa saja yang bisa dibawa ke tempat hijrah. Coba kita bayangkan jarak antar Madinah dan Mekah. Kalau sekarang, niku kalau naik bis kira-kira 5-6 jam. Tapi sekarang sudah ada kereta cepat itu kira-kira 2 jam gitu. 2 jam atau 3 jam, lebih cepat. 2 jam kira-kira. Kita bayangkan coba dulu di zaman Nabi SAW, fasilitas transportasi belum secanggih sekarang. Motor belum ada, mobil apalagi. Kereta belum ada, pesawat apalagi. Yang mereka punya hanyalah unta, kuda, dan kaki-kaki mereka. Aspal pun belum ada seperti zaman kita sekarang. Yang beliau lewati bukanlah aspal tapi padang pasir. Panas yang menempa beliau, para sahabatnya, bukan seperti panas yang ada di Solo. Panas mungkin bisa mencapai 50 derajat. Kira-kira kemarin yang haji mungkin tahu bagaimana panasnya di sana. Panasnya di Padang Arafah. Di siang harinya. Masya Allah. Sekarang Masya Allah di Padang Arafah sudah ada AC dan lain-lain di tenda-tendanya. Zaman dulu bagaimana? Zaman sekarang pesawat sudah ada AC. Mobil ada AC. Melewati sejauh apapun mampu. Tanpa panas. Tapi ketika menggunakan unta ataupun berjalan kaki, tentu panas sangat terik mereka hadapi. Oleh karena itu, perjuangan mereka sangatlah besar. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan syariat Allah dengan sempurna, dengan tenang. Kenapa harus pindah? Karena mereka ketika di Mekah tidak bisa melaksanakan syariat Allah dengan tenang. Sholat harus sembunyi-sembunyi, dakwah harus sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan bisa disiksa. Sehingga mereka membutuhkan tempat yang baru, tempat yang memadai untuk bisa melaksanakan sholat dengan tenang, untuk bisa melaksanakan puasa dengan tenang, untuk bisa dakwah dengan tenang. Sehingga mereka pun berhijrah dari kota Makkah, tempat kelahiran mereka, menuju Madinah Munawwarah atau Yasrib. Tentu susah payah hijrah tidak banyak orang tahu, kecuali orang-orang yang pernah merantau mungkin. Orang Jawa merantau ke Kalimantan, ke Sumatera, ke tempat-tempat lainnya demi mencari rizki, meninggalkan tempat kelahirannya, mungkin meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah untuk keluarganya di luar kota, bahkan di luar negeri bahkan. Tentu sangat berat sekali, jauh dari keluarga, jauh dari tempat kelahiran. Itu kita. Berat sekali, padahal sudah ada HP yang bisa mendekatkan yang jauh. Tapi sayang bisa menjauhkan yang dekat. Bagaimana dengan beliau dan para sahabatnya ketika itu? Transportasi belum ada, alat komunikasi pun belum ada. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
di tahun Hijriyah ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Bulan 4 tersebut amalan dilipat gandakan pahalanya. Maksiat pun dilipat gandakan dosanya. Dan kita berada di 1 dari 4 bulan tersebut, yaitu bulan Muharram. Apa saja bulannya? Ada bulan Dzulqa'dah. Sudah kita lewati sebelum Idul Adha. Ada bulan Dzulhijjah, baru saja kita lewati. Di dalamnya ada Idul Adha, ada musim haji. Dan sekarang kita di bulan Muharram. Dan satu lagi di bulan Rajab. Bulan-bulan haram itu seperti pedang bermata dua, jamaah sekalian. Satu menghadap musuh, satu menghadap kita. Bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah, tapi juga bisa membahayakan kita dan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan haram seluruh kebaikan dilipat gandakan dan seluruh kemaksiatan dilipat gandakan dosanya. Kebaikan dilipat gandakan pahalanya, keburukan dilipat gandakan dosanya. Oleh karena itu, selamatnya kita atau tidak di bulan ini tergantung kita bagaimana menggunakan pedangnya tadi. Kalau kita menggunakannya dengan benar, dengan melaksanakan ketaatan Allah, memperbanyak taat kita kepada Allah di bulan-bulan ini, di hari-hari ini, maka insya Allah kita akan selamat. Karena apa? Lipat ganda. Satu pahala bukan hanya 10 mungkin. Allah yudhaifu liman yasha, Allah mungkin lipat gandakan sesuai apa yang Allah inginkan. Tapi sebaliknya juga seperti itu, kita bisa juga celaka di bulan-bulan ini, bisa juga celaka di hari-hari ini jika tidak menggunakan waktu-waktu kita di bulan-bulan haram ini, di bulan Muharram ini dengan baik. Jika kita melakukan kemaksiatan, maka dosa-dosa pun juga dilipat gandakan. Oleh karena itu, mari kita gunakan waktu-waktu kita ini untuk melipat gandakan pahala kita. Okay? Selain beramal keras, kita juga harus beramal cerdas. Bagaimana contoh beramal cerdas? Yaitu dengan memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa. Di antara waktu yang istimewa adalah saat ini, di bulan haram. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Muharram ini juga ada satu hari yang sangat agung. Hari di mana kita disunahkan untuk puasa, yaitu adalah 10 tanggal 10 bulan Muharram. Hari ini tadi. Puasa Asyura namanya. Ada satu cerita kenapa kita diperintahkan puasa Asyura. Untuk informasi saja bahwa puasa Asyura itu sudah dilaksanakan oleh kaum Quraisy bahkan di waktu jahiliyah mereka. Jadi Rasulullah sudah melakukan puasa Asyura sebelumnya. Beliau di Mekah. Kemudian ketika beliau bersama para sahabatnya datang ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram puasa juga. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada kaum Yahudi tadi, kenapa kalian puasa pada hari ini? Pada bulan Muharram tanggal 10 ini. Kemudian kemudian kaum Yahudi menjawab, ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya. Hari ini adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, jika seperti itu, maka kita dengan Musa lebih pantas daripada kalian. Kita lebih pantas puasa ketimbang kalian.
Kemudian Rasulullah pun juga memerintahkan khaliful Yahud untuk menyelesaikan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu hanya puasa di tanggal 10 saja, maka kita diperintahkan untuk menyelesaikan mereka dengan puasa tanggal 10 beserta 1 hari sebelumnya, atau tanggal 10 beserta hari setelahnya, atau tiga-tiganya, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Dan Asyura itu ada peristiwa yang sangat mungkin di kalangan Syiah, ya, banyak nih, terutama ketika di Mesir sana. Jadi di sana dikatakan, katanya ya, ada kuburannya Sayyidina Husain di sana, ya, dan di dalam masjid kuburannya. Tapi ketika bulan Muharram khususnya, itu penjagaannya lebih ketat di sana. Karena apa? Banyak orang-orang Syiah yang ke sana. Okay? Bahkan membuat tenda-tenda di sekitar masjid tersebut. Okay? Karena ada kejadian apa? Okay? Pembunuhan Husain di Karbala. Okay. Kemudian kita disunahkan pada hari ini atau pada 10 Muharram, Asyura, untuk melaksanakan puasa. Apa fadilah dari puasa Asyura? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sana allati qablah was sana allati ba'dah." Kalau puasa Arafah itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah lalu, 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa Arafah niku tanggal pinten? 9 Zulhijjah. Puasa Arafah ketika orang-orang haji sedang wukuf di Arafah. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sana allati qablah. Sedangkan puasa Asyura 10 Muharram yang barusan kita laksanakan hari ini, itu pahalanya atau fadilahnya, keutamaannya adalah dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah lalu dalam waktu 1 tahun. Coba kita pikir, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa setahun yang lalu? Tentu kita semua pernah melakukan dosa, disengaja maupun tidak disengaja, lupa maupun ingat. Ya, pernah semua insya Allah. Akan tetapi Allah beri kesempatan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dengan puasa Asyura. Lalu apa yang diampuni? Apakah semua dosa bisa diampuni dengan puasa Asyura? Tidak. Tentu hanya dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana karena dosa kecil dapat terhapus dengan amal soleh kita. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah perbuatan buruk kalian di masa lalu. Okay? Perbuatan maksiat kalian di masa lalu dengan hasanah, perbuatan baik. Karena apa? Tamhuha. Karena perbuatan baik tadi dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya. Tapi untuk perkara dosa besar bagaimana? Dosa besar memerlukan taubat khusus. Taubatan nasuha, penyesalan, dan lain-lain. Sehingga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.